Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, agar kita selalu dapat melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan baik, dengan lancar. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai materi sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, beserta aplikasi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, baik anak-anak, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan materi tersebut, maka di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal yang berkenaan dengan materi tersebut. Nah, melalui video ini saya akan membahas beberapa soal yang berkenaan dengan materi tersebut, yang tentunya soal-soal tersebut akan saya bahas, dan soal-soal tersebut merupakan soal-soal yang ada di buku paket matematika anak-anak. Nah, untuk itu yuk disimak pembahasan mengenai soal-soal latihan dari materi SPLDV, SPLTV, dan aplikasi sistem persamaan linear berikut ini. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, di soal nomor 1 ini anak-anak sudah diketahui ya sistem persamaan, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel yang terdiri dari yang pertama adalah Y sama dengan 4X dikurang 11 dan 2X ditambah Y sama dengan 1. Nah, di soal nomor 1 ini anak-anak diminta untuk menentukan nilai Y yang memenuhi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai Y dari SPLDV tersebut? Ya, anak-anak di sini bisa menggunakan 3 metode ya. Bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini dalam penyelesaian nomor 1 ini saya akan memilih cara dengan menggunakan metode substitusi ya. Nah, bagaimana caranya? Sini pertama-tama saya akan substitusi nilai Y sama dengan 4X dikurangi 11, yang dimana saya akan substitusi nilai Y-nya yaitu 4X sama dikurangi dengan 11 ke persamaan 2 ya. Nah, misalkan di sini sebelumnya tentunya anak-anak bisa menuliskan ya yang mana persamaan 1, yang mana persamaan 2-nya. Nah, untuk Y sama dengan 4X dikurang 11, saya misalkan ini adalah persamaan 1, dan untuk 2X ditambah Y sama dengan 1, saya misalkan ini sebagai persamaan 2. Lanjutkan, di sini karena saya substitusi nilai Y sama dengan 4X dikurang 11 ke persamaan 2, maka langsung saja pertama saya tulis dulu persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya adalah 2X ditambah Y sama dengan 1. Yang akan saya substitusi adalah nilai Y-nya, yaitu 4X dikurang 11. Sehingga saya langsung saja memasukkan nilai Y-nya ini ya menjadi 4X dikurang 11. Kemudian sama dengan 1. Kemudian anak-anak langsung saja lanjutkan untuk mengoperasikannya seperti biasa dijumlahkan ya, yaitu 2X tambah 4X dikurang 11 sama dengan 1. Atau anak-anak dapat peroleh 6X sama dengan 1 tambah 11, yaitu dipindah ruas ya. Kalau pindah ruas tentunya tandanya dia akan berubah dari negatif, kalau pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita peroleh 6X sama dengan 12. Maka dari itu kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2.
Oke, setelah ini apakah anak-anak sudah paham untuk menentukan nilai X-nya? Jadi nilai X-nya sama dengan 2 ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai Y-nya? Ya, tentu saja di sini kita bisa juga mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya, yaitu setelah kita sudah memperoleh nilai X-nya tadi sama dengan 2, maka untuk memperoleh nilai Y-nya, maka kita substitusi ya. Kalau di sini saya pakai cara substitusi. Nah, yaitu dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan 2 ya. Nah, di sini kita pertama-tama tuliskan terlebih dahulu persamaan 2-nya. Nah, persamaan 2-nya ini adalah 2X ditambah Y sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan nilai X sama dengan 2 ini ke persamaan 2 yang sudah kita tuliskan tadi. Maka langsung saja kita masukkan di sini ya, nilai X-nya menjadi 2 kali X. X-nya adalah 2 tambah Y sama dengan 1. Itu kita operasikan seperti biasa, kita peroleh 4 ditambah Y sama dengan 1. Dengan kata lain, nilai Y-nya ketika kita pindah ruaskan dia ke ruas kanan akan menjadi Y sama dengan 1 dikurang 4, atau dengan kata lain nilai Y-nya adalah sama dengan negatif 3. Nah, jadi di sini kita peroleh kesimpulan ya. Nah, misalkan sini saya taruh ya. Jadi kita peroleh nilai Y-nya pada persamaan SPLDV tersebut ya. Nilai Y-nya adalah negatif 3. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung lanjutkan ke soal nomor 2. Jika X dan Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan negatif 3 dan 2X dikurang Y sama dengan 4, maka tentukanlah nilai dari X ditambah Y. Nah, di sini sebelum kita cari penyelesaian dari soal nomor 2 ini, pertama-tama saya beri nama dulu untuk masing-masing persamaan, di mana untuk persamaan X ditambah 2Y sama dengan negatif 3, saya beri nama sebagai persamaan 1, dan untuk 2X dikurang Y sama dengan 4, saya beri nama sebagai persamaan 2. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan 3 metode tersebut, dan untuk kali ini di soal nomor 2 saya menggunakan metode eliminasi ya, yaitu saya akan menggunakan metode eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan juga 2. Oke, dalam mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 ini, saya tuliskan dulu ya kedua persamaannya. Kemudian di sini karena kita akan mengeliminasi variabel X, maka dari itu kita fokuskan dia ke variabel X-nya ya pada masing-masing persamaan. Nah, tentunya dengan menggunakan metode eliminasi ini, maka dari itu koefisien dari variabel X ini dari persamaan 1 dan 2 ini harus bernilai sama ya. Maka dari itu, supaya sama, kita kalikan dia dengan suatu bilangan tertentu, di mana untuk menentukan bilangan tertentunya, pertama-tama kita cari dulu KPK-nya ya. Kemudian selanjutnya baru kita kalikan dia dengan bilangan tertentu tersebut. Nah, di sini untuk persamaan 1, maka dapat kita peroleh kedua ruasnya kita kalikan dia dengan 2. Dan untuk persamaan 2, kedua ruasnya kita kalikan dia dengan 1. Jadi, koefisien dari variabel X pada persamaan 1 dan 2 ini dia akan sama-sama bernilai 2. Karena KPK dari 1 dan 2 ini adalah 2. Nah, selanjutnya kita operasikan ya seperti biasa. Oke, setelah kita operasikan, maka akan kita peroleh yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan negatif 6 dan 2X dikurang Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita operasikan ya, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan.
Nah, di sini kita akan mengurangkan ya. Kenapa dikurangkan? Karena kita akan mengeliminasi variabel X ya. Karena eliminasi atau kita akan hilangkan variabel X, tentunya di sini operasi dari variabel X ini harus bernilai 0 ya. Maka dari itu kita kurangkan. Karena 2X dikurangi dengan 2X kan sama dengan 0 ya. Jadi nanti di operasi selanjutnya nilai X tidak akan muncul, melainkan kita akan memperoleh nilai dari Y. Nah, kita kurangkan ya di sini, berarti kita peroleh 2X dikurangi dengan 2X sama dengan 0. Kita coret. Kemudian kita akan peroleh di sini yaitu sama dengan negatif 10 dan 5Y. Jadi nilai Y-nya adalah sama dengan negatif 2. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah peroleh nilai Y sama dengan negatif 2 ini, saya akan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Nah, baik anak-anak, selanjutnya di sini kita akan substitusi nilai Y sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu ya persamaan satunya, yaitu X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusi atau masukkan nilai Y-nya di persamaan 1 menjadi negatif 2. Jadi kita peroleh X ditambah 2 kali Y-nya adalah negatif 2 sama dengan negatif 3. X dikurangi 4 sama dengan negatif 3, atau dengan kata lain kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 3 ditambah 4, atau X-nya sama dengan 1. Oke, setelah kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2, maka dapat dengan mudah kita menentukan nilai dari X ditambah Y. Jadi nilai dari X ditambah Y yaitu X ditambah Y sama dengan X-nya adalah 1, Y-nya adalah negatif 2, berarti 1 ditambah negatif 2 ya, yaitu sama dengan negatif 1. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung saja lanjutkan ke soal nomor 3 ya, yaitu nilai X dari sistem persamaan X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y dan 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 1 adalah. Nah, sebelumnya di sini untuk menyelesaikan soal dari nomor 3 ini, pertama-tama kita beri nama dulu ya masing-masing persamaannya. Yaitu persamaan dari X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y kita namakan dengan persamaan 1. Dan untuk 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 1 kita beri nama sebagai persamaan 2. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaannya, di sini saya akan menggunakan metode substitusi ya, yaitu dengan mensubstitusi nilai X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y ke persamaan 2. Nah, nantinya kita akan memperoleh nilai Y-nya. Yang selanjutnya, nanti setelah kita sudah dapat nilai Y-nya, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai X-nya. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita substitusi nilai X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y ke persamaan 2. Pertama, anak-anak tuliskan dulu persamaan 2-nya ya, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 1. Kemudian, anak-anak masukkan nilai X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y ke persamaan 2 yang sudah anak-anak tulis. Jadi, anak-anak akan peroleh 2 dikali negatif 1 dikurang 2Y ditambah 5Y sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya anak-anak operasikan ya seperti biasa. Dan di akhir akan diperoleh nilai Y-nya. Oke, baik anak-anak, setelah anak-anak operasikan seperti ini ya, seperti yang sudah saya tuliskan di papan, maka akan diperoleh nanti nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai X-nya, maka dari itu selanjutnya adalah
kita bisa menggunakan cara substitusi ya, yaitu dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 1 ke persamaan 1. Untuk mensubstitusi nilai Y sama dengan 1 ke persamaan 1, pertama-tama anak-anak tuliskan dulu ya persamaan satunya, yaitu X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y. Kemudian anak-anak masukkan nilai Y sama dengan 1 ini ke persamaan 1 yang sudah anak-anak tuliskan tadi. Jadi kita dapat peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 1 dikurang 2 kali Y-nya adalah 1 ya, berarti 2 kali 1. Atau nilai X-nya sama dengan negatif 1 dikurang 2, sehingga X-nya adalah negatif 3. Nah, jadi nilai X dari sistem persamaan X sama dengan negatif 1 dikurang 2Y dan 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 1 adalah negatif 3. Ya, jadi kita peroleh X-nya adalah negatif 3. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 4. Nilai Y yang memenuhi sistem persamaan Y sama dengan negatif 3X dan Y sama dengan 4X ditambah 21 adalah, nah di sini dalam menyelesaikan sistem persamaan ini saya menggunakan metode substitusi. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita beri nama dulu ya. Nah, di sini untuk persamaan Y sama dengan negatif 3X kita beri nama sebagai persamaan 1. Kemudian untuk Y sama dengan 4X ditambah 21 kita beri nama sebagai persamaan 2. Kemudian kita langsung lanjutkan ya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi di sini, yaitu kita substitusi nilai Y sama dengan negatif 3X ke persamaan 2. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita substitusi nilai Y sama dengan negatif 3X ke persamaan 2. Pertama-tama anak-anak tulis dulu ya persamaan 2-nya, yaitu Y sama dengan 4X ditambah 21. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai Y-nya sama dengan negatif 3X ke persamaan 2 yang sudah kita tulis. Jadi kita peroleh yaitu Y-nya kita ganti dengan negatif 3X sama dengan kita turunkan yaitu 4X ditambah 21. Atau jika kita operasikan akan kita peroleh yaitu negatif 7X sama dengan 21. Atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, setelah anak-anak peroleh nilai X-nya sama dengan negatif 3, anak-anak langsung saja bisa substitusi ya nilai X sama dengan negatif 3 ke persamaan 1. Maka selanjutnya anak-anak akan memperoleh nilai Y-nya. Oke, baik anak-anak, kita akan selanjutnya akan mensubstitusi nilai X sama dengan negatif 3 ke persamaan 1. Nah, pertama-tama anak-anak tuliskan dulu ya persamaan satunya, yaitu Y sama dengan negatif 3X. Kemudian anak-anak substitusi nilai X sama dengan negatif 3 ini ya ke persamaan 1 yang sudah anak-anak tulis. Maka akan diperoleh Y sama dengan negatif 3 dikalikan dengan X-nya, yaitu negatif 3 ya. Maka akan kita peroleh nilai Y-nya yaitu negatif 3 dikali negatif 3, yaitu sama dengan 9. Nah, jadi nilai Y yang memenuhi sistem persamaan Y sama dengan negatif 3X dan Y sama dengan 4X ditambah 21 adalah 9. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung saja lanjutkan ke soal nomor 5 ya, yaitu grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 5 melalui titik A negatif 2,5 dan B 1,8.
Nah, maka di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tentunya untuk materi fungsi kuadrat ini sudah pernah ya anak-anak pelajari di SMP kelas 9. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk dari fx ini dapat kita rubah bentuknya juga dalam bentuk y ya. Atau di sini jika kita tuliskan ya fx sama dengan ya, kita tuliskan ini ya yang diketahui pada soal, yaitu ax kuadrat tambah bx ditambah 5. Nah, seperti yang sudah anak-anak pernah pelajari ya di kelas 9 SMP bahwa bentuk dari fx ini dapat kita rubah bentuknya menjadi y, atau dengan kata lain fx ini ya, fx ini juga sama dengan y. Maka bentuknya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 5 kita dapat rubah menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 5. Nah, setelah kita sudah peroleh seperti ini, maka kita langsung saja ya substitusi titik A dan titik B ke persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 5. Di mana titik A ini ya, x-nya itu sama dengan negatif 2, y-nya itu sama dengan 5. Begitu juga titik B, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 8. Nah, jadi nanti kita akan peroleh dua persamaan ya, yaitu persamaan 1 yang melalui titik A dan persamaan 2 yang melalui titik B. Oke, yang pertama kita substitusi dulu titik A yang mengandung nilai X sama dengan negatif 2 dan nilai Y sama dengan 5 ke persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 5. Nah, pertama kita tulis dulu ya persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 5. Kemudian kita substitusi ya titik A ini yang dimana tadi X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 5. Maka kita langsung saja masukkan dia ke persamaan fungsi kuadrat yang sudah kita tulis ya, yaitu dimana Y-nya sama dengan 5 ya, kita ganti Y-nya sama dengan 5. Kemudian A kali X-nya adalah negatif 2 kuadrat ya, tambah B kali X-nya adalah negatif 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya maka akan kita peroleh yaitu 5 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah 5. Atau dengan kata lain jika kita sederhanakan akan menjadi 4A dikurang 2B sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Setelah kita sudah peroleh ini, maka lakukan hal yang sama juga, yaitu dengan mensubstitusi titik B ke persamaan fungsi kuadratnya. Oke, selanjutnya kita akan substitusi ya titik B, yaitu 1,8 ke persamaan fungsi kuadratnya. Dimana di sini pertama-tama kita tulis dulu ya persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 5. Nah, dimana di sini untuk titik B-nya ya, kita dapat ketahui bahwa nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 8. Maka dengan mudah kita dapat mengganti ya nilai X dan Y yang ada di persamaan fungsi kuadrat menjadi X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 8. Jadi kan kita peroleh yaitu Y-nya kita ganti dengan 8, kemudian sama dengan A kali X-nya adalah 1 dikuadratkan ditambah B kali 1 tambah 5. Atau sama dengan 8 yaitu sama dengan A ditambah B ditambah 5.
Kemudian dapat kita sederhanakan ya menjadi A tambah B sama dengan 3. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan 2. Nah, jadi tadi kita sudah dapat ya dua persamaan. Ini persamaan 1 ya. Kemudian ini adalah persamaan 2 kita. Nah, langkah selanjutnya, maka karena kita ditanya di sini menentukan nilai A kuadrat tambah B kuadrat, maka dengan menggunakan 3 metode ini dapat kita selesaikan. Dapat kita tentukan nilai A dan B-nya melalui persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita sudah peroleh ya bahwa persamaannya kita peroleh dua persamaan, yaitu di mana 4A dikurang 2B sama dengan 0 yang kita jadikan sebagai persamaan 1, dan juga A ditambah B sama dengan 3 yang kita jadikan sebagai persamaan 2. Nah, untuk menentukan nilai dari A dan B supaya kita dapat memperoleh nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, atau menggunakan metode gabungan. Nah, di sini saya menggunakan metode eliminasi ya anak-anak ya, yaitu eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. Nah, seperti biasa untuk mengeliminasi, maka kita tuliskan dulu ya, tuliskan kembali untuk kedua persamaan yang sudah kita peroleh tadi sebelumnya, yaitu 4A dikurang 2B sama dengan 0 dan A ditambah B sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya, karena kita akan mengeliminasi variabel A, maka koefisien dari variabel A harus memiliki nilai yang sama. Nah, supaya nilainya sama, kita kalikan dia dengan bilangan tertentu. Dengan sebelumnya kita cari terlebih dahulu KPK-nya. Karena koefisien dari variabel A di persamaan 1 adalah 4 dan juga koefisien variabel A di persamaan 2 adalah 1, maka di sini akan saya kalikan persamaan satunya, kedua ruas saya kalikan dengan 1, dan persamaan 2, kedua ruas saya akan kalikan dengan 4. Maka dari itu, karena KPK dari 1 dan 4 adalah 4, maka koefisien dari variabel A dari persamaan 1 dan 2 nilainya harus 4 ya. Yang dimana yang persamaan pertama saya kalikan dengan 1 dan persamaan kedua saya kalikan dengan 4. Nah, baik anak-anak, karena kita sudah operasikan ya, seperti ini kita peroleh tadi 4A dikurang 2B sama dengan 0 dan 4A ditambah 4B sama dengan 12. Nah, selanjutnya di sini karena kita eliminasi variabel A, tentunya kita akan menghilangkan variabel A ya untuk menemukan variabel B. Jadi operasi variabel A nanti hasilnya akan sama dengan 0. Maka dari itu operasinya di sini kita kurangkan. Jadi variabel A-nya kita coret ya, yaitu 4A kita coret dengan 4A karena hasilnya 4A dikurang 4A kan sama dengan 0. Kemudian kita operasikan seperti biasa dengan mengurangkan, maka kita peroleh nilai B-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai A, di sini saya akan mensubstitusi nilai B sama dengan 2 ke persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai B sama dengan 2 ke persamaan 2. Maka kita tulis dulu ya persamaan 2-nya, yaitu A ditambah B sama dengan 3. Di mana B-nya kita substitusi, kita masukkan nilai B-nya sama dengan 2 ke persamaan 2 yang sudah kita tuliskan, yaitu B-nya A ditambah B-nya sama dengan 2 sama dengan 3. Atau dengan kata lain, A-nya sama dengan 3 dikurang 2, yaitu A-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah peroleh ya nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, berarti kita peroleh di sini A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu kita masukkan A-nya adalah 1 kuadrat
tambah B-nya adalah 2 kuadrat. Atau sama dengan 5. Nah, jadi nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat di sini sama dengan 5. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham